Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memastikan orang su'ul khatimah atau husnul khatimah, tentu kita juga tidak bisa. Kita hanya memang menduga-duga, atau kita hanya melihat sinyal-sinyal yang ada saja, tanda-tanda yang terbaca saja. Orang tidak kenal masjid, kemudian berakhir hidupnya, kita baik sangka saja, kita husnuzan saja, jangan suudzon. Kira-kira pas nggak kira-kira? Berat untuk kita memang berhusnuzan. Tentu tetap ada pengecualian ya. Orang tidak kenal masjid karena memang tinggalnya terpencil sendiri di tengah hutan, sehingga dia tidak kenal masjid. Untuk keluar hutan bukan perkara yang mudah. Bisa jadi kita maklumi. Tapi kalau di tengah komunitas, di tengah umat yang di situ ada masjid, dia tidak pernah nginjak masjid. Atau bukan tidak pernah nginjak masjid, ya ke masjid aja, mungkin setahun 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha, atau mungkin seminggu sekali, hari Jumat. Begitukah interaksi dengan masjid? Itukah yang dikehendaki dengan adanya masjid di tengah-tengah kehidupan ini? Ya tentu tidak itu. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, nah itu kan tanda. Nah, mengkaitkan dengan COVID, iya, tadi sudah saya katakan, bukan naik orang yang mati karena COVID. Biasalah musibatul maut namanya. Musibatul maut. Ya, musibah berupa kematian. Ya, memang ya musibah yang paling yang paling dahsyat lah. Di dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, awil maut, fal mautu ada wa amar. Nunggu mati kah kata Rasulullah. Ini mempertanyakan orang yang tidak mau berbuat baik, tidak mau beramal. Akhirnya oleh Rasulullah bertanyakan, apa yang ditunggu? Nunggu mati kan? Ketahuilah, mati itu dahsyatnya luar biasa. Karena ada 7 perkara yang melalaikan orang, yang ditunggu orang. Kenapa dia tidak mau ibadah? Ada 7. Sudah kita jelaskan sebagian pada pengajian sebelum-sebelumnya. Insya Allah di subuh ini kita sempurnakan. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, yang justru kita tidak harapkan gara-gara COVID orang menjauh dari masjid. Itu yang kita tidak inginkan. Dan ternyata menjauhnya dari masjid, tidak kembali lagi ke masjid. Kenapa anda kembali lagi? Terus pulang selamanya. Itu kan yang kita tidak inginkan. Iya. Ya saya yang mengamati ya, terutama untuk di lingkungan saya. Saya mengamati memang. Ada orang yang tidak pernah sama sekali nginjak masjid. Sama sekali. Ada orang begitu COVID absen dia.
Tidak pernah lagi ke masjid. Ternyata ya memang COVID menandai kalau dia akhirnya tidak ke masjid lagi selama-lamanya, berpulang ke rahmatullah. Nah yang begini ini yang memang yang ya kita selalu ya memang ya cerdas menjalani hidup ini, cerdas menjalani hidup ini ya. Cerdas, ada kekhawatiran. Iya, jangan-jangan pilihan saya yang salah, kemudian Allah memudahkan, memperturutkan sehingga kita mendapatkan kerugian. Itu kan kehati-hatian kita, itu kan kewaspadaan kita. Iya. Nah oleh karena itulah ya saya ya memang ya untuk berbagi ke yang lain, janganlah kemudian ya COVID jadi alasan untuk orang. Kenapa Anda ke masjid? Kan COVID. Pertanyaannya yang harus dijawab jujur. Anda memang sakit. Ya kalau Anda sakit ya cukuplah alasannya. Orang kiri kanan Anda memangnya pada sakit. Kalau kiri kanan Anda pada sakit cukuplah alasannya untuk tidak ke masjid. Ya kalau pada sehat saja kemudian masjid dijauhi, salah. Ya ini kita ulang-ulang memang di banyak tempat. Kita ulang-ulang yang begini ini di banyak tempat. Bukan berarti kita sesumbar melawan yang namanya COVID. Ya COVID ya memang fakta, musibah, virus yang memang nyata adanya. Tapi juga kita pandai-pandai berstrategi. Iya. Siapapun bisa kena. Kehati-hatian tetap harus ada. Kan gitu kan strateginya kan. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Iya. Tapi alhamdulillah ini sudah semakin mereda, ini sudah semakin berkurang cukup signifikan. Nah sehingga ya marilah ya yang tadinya absen gara-gara COVID jangan dilanjutkan, jangan diteruskan. Iya. Yang tadinya ya bermalas-malasan gara-gara COVID ya atau alasan COVID ya udahlah dikuburlah ya kemalasan itu. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, iya, seingat saya yang 7 alasan orang bermalas-malasan yang sudah saya sampaikan sampai ke nomor 3 kalau saya tidak salah ingat ya. Berarti masih ada yang tersisa 4 ya, kita ulangi melafazkan hadisnya, badiru bil a'mali sab'an hal tantadhirunahu illa faqran munsia au ghinan mutghiya awil maradu. Ulangi, badiru bil a'mali sab'an hal tantadhirunahu illa faqran munsia au ghinan mutghiya au ghinan mutghiya au haraman mufnida awil mautu awid dajjalu awis sa'atu. Iya ya kalau diterjemahkan kurang lebih ya. Kenapa kamu menunda amal? Nunggu
Yang 7 perkara ya nunggu. Yang 7 perkara ya. Yang sebenarnya yang 7 perkara tersebut hanya kamuflase, hanya nipu kamu, kurang lebihnya begitu ya. Apa yang 7 perkara yang sebenarnya menipu kita? Yang pertama, fakran munsia. Ya bagus saja diulangi lagi, tapi saya percepat ya. Yang pertama, fakran munsia. Kenapa enggak salat? Kenapa enggak puasa? Kenapa enggak ngaji? Padahal enggak ada alasan sebenarnya untuk tidak ngaji. Sehat aja kok. Masih bisa makan kok. Masih bisa tidur nyenyak kok. Kenapa? Kamu berarti menunggu kesusahan. Fakran munsia. Yang dengan kesusahan itu kamu malah tambah jauh. Munsia, kamu malah tambah mengabaikan. Ya. Tidak susah seperti adanya saja. Ya kalaupun susah tapi kan masih bisa makan. Kalaupun susah kan masih bisa tidur. Kalaupun susah kan masih sehat. Lah kok kamu menunda? Nunggu lebih susah lagi yang pertama. Coba lihat. Memang kadang-kadang orang kesusahan itu jadi alasan ya. Kefakiran itu jadi alasan kadang-kadang. Kemiskinan itu jadi alasan. Padahal masih alhamdulillah. Kalau orang-orang makan enak ya kita alhamdulillah masih bisa kenyang lah. Yang pertama. Yang kedua, ghinan mutria. Dia memang tidak beramal, tidak semangat, tidak rajin, nunggu kaya. Ini juga terlalu banyak jadi apa ya? Jadi harapan orang ya, jadi angan-angan orang, angan-angan sebenarnya. Ya kalau saya kaya, ya biar hujan biar apa, saya tetap ke masjid. Kan saya punya mobil kan. Jadi tidak masalah. Ya. Ada majelis-majelis ilmu dimanapun saya akan datangi. Kan saya punya mobil kalau saya kaya, beli mobil, beli ya ini, beli itu. Kalau kaya, berkhayal, berangan-angan. Tapi kalau kaya, begitu kaya, kata Nabi, mutghiyah. Dia justru akhirnya juga melampaui batas. Lupa juga. Ada orang yang dilalaikan dengan kesusahan, ada orang yang dilalaikan dengan kekayaan. Ya kan? Ya kan? Jadi apa yang ditunggu? Ya. Yang ketiga, auharaman mufnida. Iya. Nunggu tua. Saya masih muda. Saya masih muda. Saya baru 30 tahun. Nantilah kalau usia 40 tahun kan lah. Ya, baru saya semangat lah. Nabi kan dicari dalil, dicari alasan. Nabi kan diangkat jadi rasul usia 40 tahun. Saya baru 30 tahun, saya baru 35 tahun. Nantilah kalau usia 40 tahun, ya 40 tahun ke atas, saya semangat. Tapi apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Haraman mufnida, tua, pikun. Tua, sekian banyak orang yang memang pikun. Iya. Ya kalau di masa mudanya dia semangat, dia bagian dari orang-orang ahlu ibadah. Dan kemudian tua pikun, ya mudah-mudahan itu ya memang penyakit tua lah. Ya. Tapi memang sekian banyak orang tua yang tidak pikun ya. Wallahu a'lam ya. Ada sih pendapat ahlu ibadah itu memang tidak pikun. Ahlu ibadah itu memang tidak pikun. Ya. Tapi kalau bukan ahlu ibadah ya memang rentan banget untuk kemudian jadi orang pikun tua. Lah yang ketiganya. Jadi ya bukan masalah tua, masalah muda ya ibadah itu. Berbuat baik, berbuat taat bukan masalah tua, masalah muda, bukan. Kenapa? Kita tidak pernah tahu akankah kita tua? Begitu sekarang kita masih muda, akhirnya ya jangan kemudian saya masih muda.
Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, yang keempat, atau nunggu sakit. Nunggu sakit ya. Sekarang kan kau sehat kan? Sehat kan? Iya. Kalau yang namanya sakit, ya itulah pasti ada lah, sakit dikit. Wah, kurang enak badan, ya kurang selera makan, ya suka lemes, ya. Ya namanya saja fisik kita ada keterbatasan. Tapi kalau sakit tidak kemudian menyebabkan kita tidak bisa beraktivitas sama sekali, nah itu kan dikecualikan. Sakit tapi masih mondar-mandir, sakit tapi masih sampai ke Kalisayan, masih sampai ke Sega. Nah, kok sakit dijadikan alas? Nah makanya kata Rasulullah, orang yang sebenarnya bisa saja beraktivitas, tidak mau beraktivitas, tidak mau beribadah, apa yang dia tunggu? Dia nunggu sakit. Karena begitu orang benar-benar sakit, iya, sekalipun mengebuk-ngebuk semangatnya, tapi namanya orang sakit, ya pastilah kurang. Sehat saja tidak bersemangat, bagaimana kalau sakit? Ya, kan logikanya seperti itu ya. Nah inilah kemudian yang banyak kita dapatkan ya. Iya. Ya sekalipun ada orang yang begitu sakit dia mulai sadar. Ada yang begitu sakit dia mulai sadar. Aduh, ini sakit. Jangan-jangan lihat, mulai ada kesadaran. Jangan-jangan sakit saya ini berakhir dengan kematian. Mulai sadar. Tapi yang namanya sakit tidak bisa prima, tidak bisa berbuat baik sebagaimana mestinya. Ada keterbatasan. Nah nanti orang yang sudah sakit nggak sadar juga, masih maki-maki kiri kanan, masih marah-marah. Ada juga yang begitu itu. Yang pasti orang sehat tidak ibadah, nunggu sakit kata Rasulullah. 4 dah. Sekarang yang kelima, ya, awid dajjal. Atau kamu nunggu dajjal? Kok anda beramal nunggu dajjal ya? Kalau tidak dipahamkan yang begini ini ya umat tidak paham memang. Apa hubungannya beramal dengan dajjal? Nabi mengingatkan kamu tidak beramal nunggu dajjal ya. Tanya orang-orang di luar mungkin tidak ada yang paham kan? Kalau tidak dipahamkan, dajjal itu pengacau, dajjal itu penyebar fitnah, dajjal itu pembohong besar, menyebarkan hoax di mana-mana. Dajjal saya tuna aksaru min salasina dajjalan, akan datang nanti lebih 30 dajjal. Siapa mereka? Mereka adalah pendusta agama didustakan. Itu kan katanya. Yang penting orang yakin ada Tuhan, terserahlah agamanya mau apa. Pendusta agama. Akhirat. Memangnya ada yang kembali dari akhirat ngasih tahu tentang akhirat? Ya Allah, bodohnya kuadrat orang ini. Kalau orang yang meninggal hidup kembali bercerita tentang akhirat, tidak akan ada orang yang kafir. Tidak akan ada orang yang kafir. Ya itulah rahasia Allah, itulah rahasia iman. Kalau tidak ada lagi rahasia, artinya terbaca semua. Kalau terbaca semua ya selesai, udahlah. Tidak ada yang kafir, semuanya mukmin, semuanya muslim. Nanti dajjal figur yang memang khusus, yang bermata satu, yang tertulis di jidatnya kafir, kafaro, yang justru di tangan kanannya ada gambaran di dalam sebuah hadis ya, yang memang orang
menginterpretasikannya, menafsirkannya bermacam-macam, ya. Ada air, ada api, ya. Ada gambaran ada surga, ada neraka. Iya. Ikut Dajjal dapat kenikmatan, tidak ikut Dajjal terancam nyawanya. Ya cuman Dajjal ya memang sekali lagi penyebar fitnah. Wa min syarri fitnati masihid Dajjal. Makanya kita berdoa disuruh dalam tahiyat akhir itu disuruh berdoa. Ya jangan-jangan doa ini jarang terbaca ya. Ya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid Dajjal. Dibaca enggak doa ini ya? Dibaca enggak? Ya, jangan-jangan enggak dibaca doa ini. Iya. Paling tidak diwadahi pada tahiyat akhir, paling tidak. Berlindung kita kepada Allah dari fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal yang memang luar biasa. Iya, baru antek-antek Dajjal saja orang sudah terpedaya. Bagaimana kalau Dajjal beneran? Kan antek-antek Dajjal kan pembohong-pembohong tadi kan. Orang udah terpedaya sekian banyak. Iya, terpedaya oleh COVID. Terpedaya orang. Dajjal senang banget memang. Ya pembohong-pembohong memang senang banget memang. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Dajjal tidak bisa masuk ke Makkah dan Madinah, tidak bisa masuk. Tapi wilayah lain semua dimasuki oleh Dajjal, tidak terkecuali. Nanti Indonesia tidak terkecuali. Di Madinah cuman berada di Bukit Uhud Dajjal. Tidak masuk ke kota Madinah. Berada di Bukit Uhud, Dajjal ya dengan sesumbar mengatakan, "Iya, aku sekarang penguasa. Aku sekarang yang menentukan. Kalau ku katakan yang ada di kuburan itu hidup, pasti hidup." Coba, luar biasa kan? Dahsyatnya kan luar biasa kan? Fitnahnya luar biasa kan? Maka Dajjal pun mulai menunjukkan ya kesombongannya, keangkuhannya, kekufurannya yang memang oleh Allah diperkenankan. Dunia ini bagi orang-orang yang kafir ya memang surga. Apapun dituruti oleh Allah. Ya. Kata Dajjal, yang ada di kubur bangkit. Bener bangkit. Hidup kembali. Coba, tidakkah orang kemudian bisa terkecoh? Maka sekian banyak orang yang memang gara-gara Dajjal dari iman yang dia miliki, dia menggantinya dengan kekufuran. Yang ke-5, yang ke-6 awil mautu. Apa yang ditunggu? Kok tidak ada semangatnya? Kok malas terus? Apa yang ditunggu? Nunggu mati ya, kata Rasulullah. Nunggu mati ya. Selesai kan? Yang ada akhirnya hanya penyesalan. Iya. Ternyata tidak ada yang mati yang tidak menyesal. Tidak ada yang mati yang tidak menyesal. Ya pada menyesal. Yang sudah beramal menyesal. Kok dulu kenapa tidak banyak-banyak ya. Yang tidak beramal lebih lagi. Yang terakhir awis saatu, nunggu kiamat. Iya. Pas saatu adalah wa amal. Ya. Nunggu kiamat. Kiamat berakhirnya. Ya, seluruh eksistensi yang ada, seluruh ya kehidupan, tidak ada lagi yang namanya kehidupan, itu kiamat. Ya udah selesai habis. Nah, itu kan diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kemudian alasan kita untuk
berleha-leha, bersantai-santai tanpa mau beramal dalam arti berbuat baik. Perbuatan baik mesti didasarkan pada keyakinan yang benar. Itulah keyakinan tauhid. Rajin beramal, cungkir balik habis waktu, habis yang dimiliki, tapi keyakinannya tidak benar, akidahnya tidak benar, juga ada artinya sia-sia. Sia-sia. Terakhir ya beramal, beribadah yang tegak di atas akidah yang benar, di atas keyakinan yang benar, bukan kemudian dipahami, wah, tidak mungkin, kita kan manusia, pastilah ada salah, pastilah ada dosa, pastilah ada kekurangan. Apa jawaban kita? Iya, memang tidak ada manusia yang tidak punya kekurangan. Iya, tapi pertama, kekurangan jangan justru yang membuyarkan amal. Satu, kekurangan jangan justru yang membuyarkan amal. Kurangnya apa? Kurangnya justru akidahnya enggak benar, enggak ada kebaikan sama sekali. Satu. Nah, makanya membetulkan akidah itu memang number one, membetulkan keyakinan itu memang number one. Iya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Enggak boleh bergeser. Ketahui, yakini tidak ada ilah selain Allah, tidak ada ketundukan, tidak ada kepatuhan, tidak ada yang mengatur, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat meminta kecuali Allah. Tidak boleh bergeser dari situ. Bergeser dari situ udah tidak ada sama sekali alasan untuk kemudian dengan kebaikan yang kita lakukan kita merasa berbuat baik. Lenyap semuanya. Tidak ada artinya. Pertama. Yang kedua, ya kesalahan aku sebagai kesalahan. Hamba salah. Hamba mengakui kesalahan hamba. Jangan kesalahan kemudian tidak mau diakui, salah merasa benar, itu yang kedua. Yang ketiga, yang juga harus dihindari, orang jangan pernah bangga dengan kesalahannya, bangga dengan kekurangannya. Tidak boleh. Orang yang tidak akan pernah diampuni dosanya, diantaranya adalah orang yang bangga dengan dosa. Itu tidak pernah diampuni. Kullu ummati mu'afa. Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku insya Allah akan dimaafkan dengan kesalahannya. Tapi bukan kesalahan akidah ya. Bukan kesalahan akidah. Kesalahan akidah tidak ada pintu maaf. Nah, apa tadi kata Nabi? Setiap umatku akan dimaafkan dengan kesalahannya, kecuali orang yang bangga dengan dosa-dosa. Udah salah bangga lagi, udah salah udah merasa salah lagi, nggak bakalan dapat ampunan. Ya makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.